Kuromi dan 7 Sprungki, Part 2. Sementara itu, setelah mencari informasi, Putri Kuromi ingin mendatangi para Sprungki untuk meminta bantuan. Wow, sepanjang hidupku, aku tidak pernah melihat pelangi sebesar ini. Ternyata di luar istana itu banyak sekali hal yang belum aku jelajahi. Kita hampir sampai, kuda. Semangat ya. Aku gak sabar ingin melihat pelangi besar yang ajaib itu. Selama ini, aku hanya melihatnya dari buku di perpustakaan kerajaan. Lebih cepat, kudaku. Nanti akan aku beri hadiah kuda cewek yang cantik. Hehehe. Oh tidak, sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan ayah mengirim pengawal kerajaan untuk mencariku. Wow, ini benar-benar pelangi raksasa. Kamu? Wih, ngagetin aja. Kamu datang dari mana? Kamu tahu tentang pelangi ini? Iya, tapi kamu belum menjawab pertanyaanku. Apa benar pelangi ini mengantar ke suatu kekuatan ajaib? Oh, my lady. Apa cewek itu selalu begitu ya? Kalau ditanyain malah nanya. Oke, aku ceritain dulu ke kamu. Setelah itu, kamu harus menjelaskan siapa kamu dan kenapa kamu ada di sini. Perkenalkan, namaku Pangeran Fiero dari Kerajaan Alana. Pangeran Fiero pun menceritakan tentang Istana Harmoni dan kekuatan para Sprungki, dan juga memperlihatkan salah satu Sprungki yang akan dia kembalikan ke Istana Harmoni. Oke, sekarang sudah mengerti kan? Sesuai kesepakatan, perkenalkan dirimu dan kenapa kamu ada di sini. Apa aku boleh ikut menemui para Sprungki? Aku butuh bantuan mereka untuk menyingkirkan orang jahat yang ada di istana ayah. Oh Tuhan, serepot inikah saat ngobrol sama cewek? Pertanyaanku tak kunjung dijawabnya. Hah, oke deh. Yuk, naik kudaku. Kita ke Istana Harmoni bersama. Di Istana Kerajaan Suru, sang babysitter merasa curiga akan rencana Putri Kuromi. Mirror on the wall. Tunjukkan di mana Putri Kuromi bodoh itu. Unala, kasihan. Mangsa kamu kabur. Apa? Siapa dia? Dia pangeran dari kerajaan Alana. Dia punya Sprungki pohon. Itu Sprungki yang sangat berbahaya. Aku harus ke sana dan memusnahkan semuanya, termasuk Putri Kuromi. Tapi pangeran tampan itu mungkin tidak. Daripada aku menikahi raja tua ini, mending sama yang masih muda dan tampan, kan? Sementara itu, di Istana Harmoni, 6 Sprungki menyambut Kuromi dan Pangeran Fiero dengan hangat. Wah, kalian imut sekali. Terima kasih. Ini permen buat kalian. Maaf, cuman bisa kasih satu ya. Nanti kalian makannya bersama aja. Permennya enak loh. Pasti namamu adalah Veneria ya? Sprungki berwarna hijau dan punya keahlian bisa berkomunikasi dengan manusia. Benar sekali, pangeran. Kok kamu tahu banyak sih? Maaf, aku udah capek kamu tanyain. Ish, Bolehkah kami melihat kekuatan kalian untuk membuat melodi? Mungkin untuk menghidupkan permen ini? Tapi kami berenam belum pernah berkolaborasi dengan Sprungki pohon ini. Gak apa-apa, dicoba aja. apa? Menurut buku yang aku baca, kekuatan kalian adalah menghidupkan. Tapi ini kenapa malah jadi mematikan? Jika 7 Sprungki bersatu membuat melodi, maka akan menghasilkan kekuatan. Dan kekuatan yang dihasilkan itu bermacam-macam, pangeran. Ada kekuatan menghidupkan, kekuatan mematikan, kekuatan pembuat hujan, dan lain sebagainya. Dan kekuatan yang menghidupkan hanya diperoleh dari Sprungki warna pelangi, Meiji Hibiniyo, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kok Sprungki kuning tidak di sini? Apa dia masih di toilet? Penyihir jahat itu telah menculik
wujudnya. Bunny, sebentar. Sepertinya aku pernah melihat makhluk seperti kalian. Dan dia ada di dalam cermin babysitterku. Hah? Namaku bukan Hah. Namaku Putri Kuromi. Gak nanya. Itu pasti Simon, Sprungki kuning. Iya, dia berwarna kuning. Berarti babysittermu itu adalah penyihir yang menculik Simon waktu itu. Kita harus membebaskannya. Sebaiknya cepat karena babysitterku itu bisa memata-matai kita dari cermin sihirnya. Tolong bawa kami ke sana. Kalian masuk dulu ya ke bola aneh ini. Mereka pun pergi menuju istana Putri Kuromi. Sialan, mereka sudah pergi. Pasti mereka kembali ke istana. Sayangnya, babysitter penyihir itu sampai kerajaan terlebih dulu. Sihir dilawan. Kemari anak-anak ingusan. Aku sudah siap menghancurkan kalian. Tapi lebih baik aku menaklukkan mereka di luar kerajaan. Karena kan raja tidak boleh tahu kalau aku ini sebenarnya adalah penyihir yang imut. Wah. Mirror, mirror on the wall. Tunjukkan dengan sleigh sampai mana Putri Kuromi sekarang. Putri Kuromi dan pangeran masih setengah perjalanan menuju istana kerajaan Zuru. Mereka tidak tahu kalau ternyata penyihir jahat itu sudah menghadangnya. Ada Putri Kuromi. Kamu kemana aja, Putri? Semalaman tidak pulang dan sekarang bersama pria asing. Babysitter, sedang apa kamu di sini? Tentu saja mencarimu. Aku khawatir. Tidak, pasti kamu mencariku karena mau memusnahkanku kan? Oh, no. Putri Kuromi tidak mungkin tahu kan kalau aku ini sebenarnya adalah... Penyihir jahat. Oh, ya tidak sejahat itulah, sweetheart. Kuromi, sepertinya kita butuh bantuan para Sprungki untuk menghancurkan penyihir jahat itu. Ide bagus, pangeran. Keluarlah Sprungki, tolong bantu kami. Bernyanyilah. Para Sprungki mengeluarkan melodi yang mematikan. Not-not balok dari melodi itu menyerang penyihir jahat itu. Tapi penyihir itu selalu bisa menangkis serangan para Sprungki. Penyihir menggunakan tongkat sihirnya untuk menembaki not-not balok itu. Dia sangat lihai dan berpengalaman. Sepertinya para Sprungki tidak akan bisa mengalahkannya. Bagaimana ini? Penyihir itu terlalu kuat. Apa yang harus kita lakukan? Permen, enak tahu. Putri Kuromi. Watch this. Putri Kuromi melempar permen lollipop yang sudah dia nikmati ke tanah dekat kaki penyihir. Dan saat penyihir itu melompat untuk menembak not-not balok dari sisi lain, penyihir itu terpeleset permen Putri Kuromi. Akhirnya, not-not balok, melodi mematikan, itu berhasil mengenai penyihir jahat itu dan membuatnya terbakar. Hore, kita berhasil. Pegangan tangan nih ya. Iya, nggak sengaja aja. Hehehe, iya deh. Tolong bantu kami menyelamatkan Simon ya. Iya, Vineria, kalian sudah membantuku. Terima kasih banyak. Sekarang aku akan membantu kalian untuk membebaskan si Sprungki kuning. Setelah mengalahkan penyihir jahat, mereka masuk ke kamar babysitter penyihir itu untuk membebaskan Sprungki kuning dari penjara cerminnya. Tapi mereka tidak tahu cara mengaktifkan sihir di cermin itu. Sprungki kuning, keluarlah. Sepertinya kita harus membaca sebuah mantra biar dia tampil di cermin ini. Sigma Skibidiris.
Ada apa lagi, Ratu? Kamu bukan ratu jahat itu. Kamu Putri Kuromi dan kamu Pangeran Fiero. Apa kalian mau ditunjukkan masa depan kalian berdua akan menikah kapan? Tidak, kami hanya berteman. Ahem. Kamu itu Sprungki kuning di penjara masih bercanda aja sih. Kami mau membebaskanmu. Beritahu kami bagaimana caranya. Sprungki kuning pun menjelaskan caranya, dan akhirnya pangeran dan Putri Kuromi berhasil membebaskannya dari penjara cermin penyihir. Para Sprungki akhirnya kembali ke Istana Harmoni. 7 Sprungki warna pelangi ditambah 1 Sprungki baru. Pangeran Fiero kembali ke kerajaannya dan membaca lebih banyak buku di perpustakaan untuk meneliti tentang keberadaan Sprungki warna yang lainnya. Dan kudanya menjadi kuda idola para kuda-kuda betina. Sedangkan Putri Kuromi, dia jadi ikutan senang membaca karena dia ingin membuka wawasan tentang dunia di luar istananya dan tentunya membaca sambil makan permen.